Saya memperkenalkan antropologi budaya Semitik. Nah, antropologi budaya Semitik ini saya harapkan menjadi bagian integral dari studi teologi. Jadi Anda bayangkan ada satu cake yang enak seperti gambar ini, cake bulat. Dan apa yang kita pelajari, antropologi budaya Semitik ini hanya sepotong dari cake tadi. Potongan-potongan lainnya, Anda sudah mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan sesuai dengan kurikulum dari S2 untuk teologi kan. Jadi Anda anggap apa yang kita pelajari di sini adalah sesuatu yang memperlengkapi. Karena ada banyak narasi-narasi yang belakang ini disuarakan bahwa saya mengajarkan Yudaisme kepada kekristenan. Sebenarnya bukan itu yang sedang diperkenalkan, tetapi wawasannya. Dan jangan takut saya menjadikan Anda Yudaism. Bukan. Ya, kita tetap orang Kristen. Anda dan saya adalah Goyim. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekristenan kita itu berasal dari rahim Yudaism. Sehingga Anda harus tahu apa itu Yudaism. Bukan berarti Anda menjadi Yahudi. Dan pelajaran kita ini adalah satu potong dari cake yang besar itu yang memperlengkapi dari segala apa yang Anda pelajari di STT Providensia ini. Kenapa? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Dia lahir di tanah suci, di Israel, di Palestina sana. Dia lahir bukan sebagai orang bule Eropa. Saya yakin apa yang Anda dapatkan selama ini semuanya adalah turunan dari teologi-teologi yang diperkenalkan oleh teolog barat. Saya tidak menyalahkan itu. Mereka tetap memiliki keunggulan-keunggulannya sendiri. Dan kita juga harus berterima kasih atas segala perenungan mereka, catatan-catatan mereka, penelitian mereka yang dapat ilmunya itu kita warisi sekarang ini. Nah, untuk itulah saya menempatkan apa yang kita pelajari hari ini adalah satu bagian dari potongan dari cake yang besar itu untuk memperlengkapi studi Anda untuk teologi. Sehingga antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral yang tidak terpisah atau bahkan memberikan warna baru, bukan, tetapi justru untuk memperkaya pemahaman Anda, ya, supaya Anda tidak salah paham kalau ada narasi-narasi yang beredar di luar yang mereka lebih menyukai pengajaran-pengajaran teolog barat, juga mengedepankan dari tulisan-tulisan Bapak Gereja. Tentu saja saya sangat menghormati Bapak Gereja. Saya tetap menghormati teolog-teolog barat. Tapi ini menjadi suatu bagian integral yang bersama-sama menjadi pembelajaran Anda semua. Kenapa saya memperkenalkan antropologi budaya Semitik dan bahkan Yudaisme kepada mahasiswa-mahasiswa teologi di Indonesia? Karena kekristenan itu bagaikan anak durhaka, seperti maling kundang, yang tidak mau mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Yang nulis adalah Profesor John Digar yang khusus untuk mempelajari nilai-nilai Semitik atau Yudaism dalam Alkitab kita. Tanpa untuk menjadikan orang menjadi Yudaisme. Tetapi kita semua harus mengakui atau memahami Yudaisme dan mengakui bahwa kekristenan lahir dari rahim Yudaisme. Dan saya juga memperkenalkan satu metode pembelajaran orang-orang Yahudi yang mereka pahami, dan ini juga sering disalahpahami juga, ya, yaitu Shiv'im Panim LeTorah, 70 wajah Torah, yang dimana mereka sering kali belajar dengan suatu perdebatan-perdebatan apabila terdapat perbedaan-perbedaan tafsir. Mereka diharapkan untuk mendiskusikannya, bahkan memperdebatkannya.
Tetapi itu tidak memisahkan mereka atau bahkan menyesat-nyesatkan satu sama lain. Ya. Ungkapan Ibrani, Shiv'im Pandim la Torah, 70 Faces of Torah, bahwa kitab Torah itu memiliki 70 wajah. What? 70 wajah? Ya memang Alkitab itu bisa ditafsirkan sebanyak 70 wajah. Ya. Kenapa? Anda bisa membaca satu ayat yang sama dengan penjelasan yang bermacam-macam. Bahkan Anda terhadap satu ayat, Anda bisa mengkhotbahkan dengan berbagai-bagai title khotbah. Ungkapan ini ya digunakan untuk menunjukkan macam-macam penafsiran-penafsiran Taurat yang berbeda. Jadi penafsiran-penafsiran Taurat yang berbeda itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sampai anomalinya itu ada. Jadi termasuk Merkava mysticism itu juga termasuk anomali dalam Judaism. Yang dimana terdapat satu istilah-istilah yang aneh-aneh termasuk Elohim Hakaton. Allah minor, Allah kecil. Nah itu ada di Judaism. Ya, yang dimana Metatron ditempatkan sebagai Elohim Hakaton. Nah itu kan yang aneh-aneh juga ada. Tetapi pun tidak membuat mereka sampai menyesat-nyesatkan satu sama lain. Karena besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya. Jadi dalam aplikasi pengajaran Torah itu dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Ayat yang sama bisa ditafsirkan bermacam-macam. Bisa diaplikasikan dalam bermacam-macam pengertian. Bahkan ada ungkapan lain yang mengatakan berputar-putarlah pada kitab Taurat. Karena segala urusan kehidupan itu ada di dalamnya. Kalau nggak percaya, nanti Anda bisa membuktikannya sendiri. Ya. Kitab Taurat adalah sebuah seni sastra. Nah, kalau ini sebuah seni sastra, tentu saja ada seninya. Dan seninya itu sangat cantik sekali karena ada banyak kode-kode. Kita sudah mempelajari kode-kode dari aksara Ibrani pada pertemuan yang kedua, yang dimana kita dapat membuktikan bahwa bahasa Ibrani itu seperti chemical language. Nah, kalau bahasa Chinese itu kan hurufnya piktogram. Nah, kalau bahasa Ibrani ini awalnya memang piktogram, tapi setelah itu memiliki satu kode-kode tertentu yang dimana kita dapat menghayatinya. Ternyata Musa itu juga berbicara pada kode-kode. Dan itu sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang kedua, minggu yang lalu. Dan kitab Torah adalah suatu seni sastra yang ditulis dan diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Moshe Rabenu. Musa, Rabi besar kami. Kenapa Musa disebut sebagai Moshe Rabenu? Karena Musa adalah yang menulis Torah. Karena para ahli Torah itu disebut Rabi. Berarti yang menulis Torah berarti rabinya Rabi dong. Maka Musa disebut sebagai Moshe Rabenu. Nah, istilah-istilah semacam ini orang Kristen juga perlu tahu. Karena Musa itu orang Israel. Dan kemudian di perjanjian baru, audiens dari Yesus Kristus dan audiens dari para rasul itu semua adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan ilmu yang saya perkenalkan di Indonesia supaya orang Kristen di Indonesia itu mencintai naskah bahasa asli walaupun ini bukan suatu keharusan atau kewajiban semua orang bisa membaca bahasa asli Ibrani, tetapi kalau seandainya Anda memiliki waktu, Anda tertarik untuk belajar Alkitab lebih dalam, ya marilah kita bersama-sama mempelajari Alkitab melalui naskah bahasa aslinya. Karena kita juga sudah belajar banyak bahwa banyak sekali terjemahan-terjemahan yang sebenarnya itu lost in translation. Tidak dapat secara tepat mengejawantahkan pesan-pesan dari Alkitab. Dan nanti pun kita akan mempelajari itu. Ada banyak sekali pesan-pesan dari Alkitab itu yang hanya dapat kita mengerti apabila kita menggalinya dari naskah Ibrani atau bahkan dari wawasan bahasa Ibrani. Nah,
Kenapa disebut sebagai Shivim Panim la Torah? Karena menurut tradisi Yahudi, pada saat Torah itu diberikan, ini tradisi ya, berarti tidak ada di Alkitab. Tetapi tradisi ini hendaknya menjadi wawasan kita. Jadi dalam tradisi Yahudi itu mengatakan ketika Torah itu diberikan melalui Musa, ada suara yang keluar. Terbagi dalam 70 suara. 70 bahasa supaya semua bangsa bisa mendengar dan semua umat dan bangsa mendengar suara tersebut dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini pemahaman dari orang Yahudi. Coba bayangkan kalau orang Yahudi berpaham demikian ketika mereka menerima Torah itu diberikan terbagi, Allah berbicara dalam 70 bahasa supaya Torah ini diperkenalkan kepada 70 bangsa-bangsa keturunan dari Nuh. Nah, bangsa-bangsa di dunia itu diturunkan oleh 70 keturunan dari Nuh. Anda bisa menarik benang merahnya ke Perjanjian Baru. Kapan itu terjadi penggenapannya? Ketika Roh Kudus itu turun dan para rasul dan gereja mula-mula berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Wow, ya. Apa yang ditulis dalam Shemot Rabbah 5 ayat 9 ini nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi ternyata ini ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Ternyata ini adalah tipologinya. Yang antitype-nya itu dialami oleh murid-murid Kristus pada peristiwa ketika Roh Kudus itu melingkupi para rasul yang dimana mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa baru, senolalia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa sekali? Kalau Anda tiba-tiba membaca di kitab para rasul itu, para rasul bicara dengan bahasa yang bermacam-macam, ternyata orang Yahudi itu sudah punya pandangan demikian terhadap Torah ketika diberikan kepada Musa. Bukankah ini luar biasa? Saya tidak ingin menambahi ayat yang nggak ada di Alkitab. Tetapi ternyata tradisi ini bisa memperlengkapi apa yang kita pahami di Perjanjian Baru, bukan? Nah, kekayaan semacam ini Anda tidak akan mendapatkan kalau Anda tidak dengan tulus hati terbuka dapat menerima suatu pengajaran baru. Sebenarnya ini bukan pengajaran baru, cuman orang-orang Kristen di Indonesia ini nggak terbiasa membaca literatur Yahudi. Yang sebenarnya literatur Yahudi ini kalau bisa kita hubungkan dengan apa yang kita percayai terhadap kehidupan Rasul Kristus, ternyata ini ada hubungannya, bukan? Dan ini sangat cantik sekali. Nah, akan sangatlah sayang apabila Anda mental block. Nggak bisa. Ini Kristen, bukan Yudaisme. Jangan nama-namai kekristenan dengan Yudaisme. Kita cukup dengan Alkitab dan tradisi gereja. Itu namanya dismissing. Nah, kita harus terbuka terhadap segala macam pembelajaran baru yang sebenarnya itu pun bukan baru. Ya. Hanya saja itu tidak pernah kita lirik, terutama orang-orang Kristen di Indonesia yang merasa cukup dengan Alkitab terjemahan, yang merasa cukup dengan pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak reformasi. Nah, ini kan lebih kuno. Bukankah ini cantik sekali? Ya. Dan ini dapat menambah khazanah wawasan kita. Nah, itulah saya minta Anda apabila kita sudah terbiasa dengan pengajaran-pengajaran dari teolog barat, kita tidak dismissing. Tetapi kita menggali lebih banyak informasi-informasi yang justru memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Saya tidak menjadikan Anda Yahudi. Tetapi Anda harus tahu apa itu Yahudi, apa itu Yudaisme. Orang Yahudi walaupun sering sekali berdebat dengan Yesus, bahkan ketika berdebat dengan Yesus, itu mereka bisa berdebat dengan sangat sengit. Nah, kalau mereka sedang berdebat dengan Yesus dan kemudian Yesus itu memaki-maki orang
para ahli Taurat itu, sebenarnya Tuhan Yesus tidak memaki ajarannya, tetapi memaki apa? Cara hidup dan kesombongan dari orang yang sudah mempelajari Taurat itu, bukan? Nah, Taurat itu adalah satu basic bagi kita semua, termasuk orang Kristen, untuk memahami Tuhan. Dari Taurat kita mengetahui kenapa Yesus Kristus harus lahir ke bumi. Kita orang Kristen nggak bisa untuk mendasarkan keimanan kita hanya dari perjanjian baru saja. Tetapi harus juga dari perjanjian lama. Bahkan kita boleh untuk menambahkan pemahaman-pemahaman dari kitab-kitab tradisi Yahudi yang lainnya. Nah, kalau kita terbuka dan kalau kita tidak dismissing, kalau kita tidak mental block, ya, Anda nggak gampang untuk mengkafir-kafirkan orang, menggoblok-goblokkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Karena kalau Anda sudah menjadi seorang pemikir, ya, yang dimana pikiran Anda itu dipenuhi dengan filsafat-filsafat. Seorang filsuf itu nggak gampang marah. Dia akan menghayati, kenapa teman saya bilang begini, apa yang salah dalam diriku, apa yang kurang dalam diriku. Tidak saling memaki. Nah, ada satu kata-kata mutiara dari Rabbi Hillel. Altadin et khavercha at shetagia limkomo. Jangan menghakimi sesamamu sampai engkau datang ke tempatnya. Kalau datang ke tempatnya tentu saja bercengkerama, berdiskusi. Nah, dari situ kita memahami, kita dapat mengenal kamu siapa, aku siapa, kesamaan kita di mana, perbedaan kita di mana. Kenapa kita berbeda? Kita bisa membicarakan, tetapi kita tidak bermusuhan dengan perbedaan itu. Nah, gara-gara orang Kristen menjaga ortodoksi, nah ini penyakitnya apa? Gampang bilang, kamu sesat. Orang-orang yang demikian, itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4-5 adalah orang-orang yang kehilangan kasih semula. Nah, itu yang terjadi pada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu isinya itu pemikir. Isinya itu orang yang mempelajari Alkitab. Orang yang ngerti doktrin. Orang yang pinter dalam bertafsir atau mengerti bahasa asli. Nah, karena kepandaiannya semacam ini udah doktor gitu kan. Gelar doktornya itu menjadi satu kebanggaan. Siapa lu? Lu bukan teolog kan? Ah, lu goblok. Nah, akhirnya orang-orang yang demikian itulah yang terjadi pada jemaat Efesus. Mereka mencintai firman Tuhan, ya. Tetapi apa? Mereka kehilangan kasih semula. Mereka gampang menyesat-nyesatkan orang. Nah, ini jangan terjadi pada mahasiswa-mahasiswa STT Providensia. Anda harus banyak menggali informasi, Anda harus dapat menimbang apapun informasi-informasi yang masuk tanpa harus melakukan suatu judgmental. Ya. Nah, itulah semangat dari Shivim Panim Letora. Jadi menghargai perbedaan apabila terdapat perbedaan-perbedaan tafsir. Ya. Dan kita akan belajar juga mengenai filsafat Yahudi. Kenapa? Karena dalam naskah bahasa Ibrani di situ juga terdapat filsafat Yahudi. Atau dalam bahasa Ibraninya itu filosofia Yehudi. Dan ada yang menarik dalam kehidupan orang Yahudi ini apa? Yaitu the art of argument. Jadi mereka itu suka untuk berargumentasi. Jadi berdebat itu nggak dilarang. Berdiskusi sangat disuruh. Berdebat tidak dilarang, tapi yang jangan dilakukan itu apa? Anda gampang mengolok-olok orang, membodoh-bodohkan orang, atau bahkan menyesat-nyesatkan orang. Nah, dalam tradisi Yahudi ada yang namanya itu Chavruta. Nah, apa itu Chavruta? Chavruta adalah learning in pairs.
Orang-orang Yahudi, ini saya bicara tentang kebudayaan mereka ya. Orang-orang Yahudi itu jarang belajar sendirian. Mereka itu mempelajari Taurat secara berkelompok, secara komunal. Paling umum orang Yahudi mempelajari teks Yahudi secara berpasangan. Paling enggak itu 2 orang. Lebih banyak lebih baik. Inilah sebuah metode pembelajaran yang disebut dengan havruta dari kata haver. Apa itu haver? Nah, saya sering mengatakan, memberikan ucapan salam, Shalom haverim. Nah, apa itu haver? Shalom teman-teman. Berarti haver ini adalah artinya teman. Nah, belajar dengan teman atau belajar secara berpasangan untuk bersama-sama berjuang. Jadi belajar itu bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi suatu perjuangan, suatu battle untuk memahami arti dari setiap bagian kitab suci dan membahas bagaimana menerapkannya pada masalah yang lebih besar yang ditangani atau bahkan dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pepatah yang paling sering dikutip dalam budaya mereka dalam belajar untuk learning in pairs itu mengatakan, "Oh havruta, oh mituta." Berteman atau mati. Nah, kalau kita punya slogan merdeka atau mati. Nah, kalau orang Yahudi itu apa? Berteman atau mati. Kalau aku nggak punya teman, aku mati. Wow, cantik sekali bukan? Ya. Oh havruta, oh mituta. Berteman atau mati. Give me havruta or give me death. Berteman atau mati. Nah, ingat-ingat ini ya. Mahasiswa-mahasiswa teologi, Anda harus berteman ketika belajar Alkitab. Berteman atau mati. Ya. Kalau Indonesia pada kemerdekaan dulu ngomongnya apa? Merdeka atau mati. Kalau belajar Alkitab, berteman atau mati. Mantap. Ada setuju semua di sini? Ya, setuju Amin sekali, ya. Bu. Berteman atau mati. Oh havruta, oh mituta. Keren kan? Kalau tadi saya bicara mengenai havruta, ketika para mahasiswa di Beit Midras ini belajar secara berpasang-pasangan. Kemudian kebiasaan mereka itu tetap terus dilakukan ketika mereka sudah lulus. Yaitu apa? Gemara. Nah, gemar itu dari kata gamar. Gamar itu artinya selesai atau lulus. Jadi kalau Anda bisa membayangkan, gemara itu artinya apa? Kalau havruta tadi belajar secara learning in pairs, kalau gemara ini adalah suatu perdebatan atau suatu diskusi dari orang-orang para sarjana yang sudah lulus, yang sudah gamar, yang sudah gemar. Nah, jadi ini adalah catatan mengenai diskusi para rabi. Nah, inilah perbedaannya antara literatur Kristen dan literatur Yahudi. Kalau literatur Yahudi, mereka itu memberikan catatan perdebatannya para rabi. Rabi A bilang begini, Rabi B bilang begini, Rabi C bilang begini, Rabi D bilang begini. Nah, kemudian si pembaca akan menimbang sendiri. Yang mana kira-kira tafsiran-tafsiran yang baik. Nah ya, dan itu ditulis dalam bagian Talmud. Nah, Talmudnya orang Yahudi, yang pertama adalah Mishnah. Mishnah adalah kumpulan hukum lisan. Torah Shef-al Peh yang kemudian dibukukan. Nah, inilah yang sedang diserang oleh orang-orang Kristen. Talmud itu bikinan zaman Geonum, gitu kan. Itu baru ada setelah zaman Geonim, yang memang mereka itu menolak kekristenan. Ya memang Talmud itu ada bagian-bagian itu yang menyerang kekristenan. Tetapi kita nggak usah baper dong. Karena memang mereka berbeda. Kan kita sedang belajar. Kalau mereka nggak setuju dengan kekristenan, ya itulah perbedaannya antara Yudaism dan kekristenan. Mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Kita menerima Yesus Kristus. Yesus adalah Mesias.
Dan bahkan Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi. Ini nggak akan diterima pada Yudaisme Rabinik. Tetapi ya, Anda harus ingat, Yesus dan para muridnya semuanya adalah orang-orang Yahudi. Dan tidak semua orang Yahudi nggak percaya Yesus. Kan masih ada tuh para Jewish believer. Nah ya, jadi inilah pentingnya bagi kita. Kalau orang Kristen itu skeptis. Kalau doktrin bilang begitu, terus kamu mau mengembangkannya, kamu sesat. Nah, pokoknya ini lu telen. Konsili bilang begini, lu telen. Nah, kalau lu nggak telen, kalau lu mempertanyakannya, kamu sesat. Tetapi kalau orang Yahudi, perdebatan-perdebatan dari para rabi, Rabi A, Rabi B, Rabi C, menafsirkannya masing-masing, kemudian para pembaca ini membacanya. Mana yang kira-kira baik? Nah, ya. Jadi itulah perbedaannya. Orang Yahudi terbiasa dengan perbedaan tafsir. Orang Yahudi terbiasa dengan berdebat. Orang Yahudi terbiasa dengan perbedaan cara pandang terhadap Alkitab. Bahkan nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Ada penafsiran Rabi itu yang aneh, tapi toh tetap ditulis. Yang bahkan orang Yahudi itu nggak pakai itu. Tapi tetap direkam. Dan mereka nggak malu untuk mengaku itu. Iya memang ada Rabi yang nyeleneh ini, menafsirkan seperti ini. Dan itu nggak dihapus. Dan inilah luar biasa dari suatu penerimaan dengan hati yang tulus. Oh kamu memiliki tafsir seperti itu. Ya sudah, aku nggak cocok sama kamu. Jangan pakai. Kalau nggak cocok ya jangan pakai. Termasuk dengan nanti kalau saya memberikan suatu pandangan-pandangan yang menurut Anda barangkali tidak sama. Atau mungkin bahkan menurut Anda itu, wah Bu Rita ini mulai ngawur nih, gitu kan. Nah, Anda boleh nggak pakai, bahkan Anda boleh mendebat. Anda boleh nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena kita sedang belajar, kita harus learning in pair. Kalau saya salah, Anda boleh mengoreksi, saling koreksi. Itulah prinsip dari Shivim Panim Latora, besi menajamkan besi. Ada juga hal yang tidak dapat diterima oleh kekristenan tertentu, yaitu adanya suatu novelty. Apa itu novelty? Novelty itu kebaruan. Suatu pandangan baru ketika seseorang itu menghayati sebuah ayat Alkitab. Kita harus memandang bahwa ilmu teologi itu adalah ilmu yang dinamis, bukan statis. Ya tentu saja Alkitab adalah dasar-dasarnya. Dan para bapak gereja memberikan doktrin. Tetapi dalam perjalanannya, dunia itu berubah. Yang dahulu orang berpikir bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi, ternyata bumilah yang mengelilingi matahari, bukan? Nah, terhadap kebaruan-kebaruan semacam itu, misalnya Galileo tidak sama dengan pemahaman gereja. Nah, pemahaman dari Galileo ini kan suatu novelty. Nah, susahnya orang Kristen ini skeptis. Kalau nggak sama kamu sesat, kalau nggak sama kamu lawan bapak gereja. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalu, seharusnya kita orang-orang Kristen modern ini justru lebih berpandangan luas. Kenapa sih mesti novelty itu harus diharamkan demi meninggikan bapak-bapak gereja? Kita tentu saja harus hormat pada bapak-bapak gereja yang dipakai Tuhan pada zamannya. Nah, seperti apa? Kanonisasi PB itu tentu saja peran dari bapak-bapak gereja. Dan ini memang tidak dapat ditolak dan itu adalah keunggulan dari mereka. Nah, tapi ini bukan berarti menutup suatu novelty. Misalnya kalau ada suatu novum baru. Zaman dahulu itu kan kalender itu sedianya, itu kan Yesus itu lahir tahun 1 kan. Tapi kemudian ada novelty. Ada novum baru bahwa si Dionysius ini ternyata salah hitung. Karena dia tidak menghitung kekuasaan dari Octavius yang adalah nama lama dari Kaisar Agustus. Sehingga ada 4 tahun terpisah. Nah,
dikaitkan dengan tulisan dari Yosefus misalnya. Nah, kalau Yesus itu dikatakan sebagai lahir tahun 1 dan ternyata ada novelty kesalahan perhitungan oleh Dionysius, berarti Yesus tidak lahir tahun 1 dong. Nah, ada koreksi kan? Ternyata perhitungan secara intelektual akibat kesalahan dari Dionysius itu, Yesus itu lahir ternyata tahun 5 sebelum Masehi, 25 Desember 5 sebelum Masehi. Nah, sehingga perhitungan intelektual kematian Kristus itu tahun 30 Masehi. Nah, ini kan sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi kematian Yesus itu tahun 30 Masehi. Kenapa kok bisa dihitung 30 Masehi? Gara-gara ada apa? Gara-gara ada novum baru yang menyatakan bahwa si Dionysius ini ternyata salah hitung. Tapi kesalahan ini, apakah kesalahan yang tidak dikehendaki Tuhan? Kalau saya memandang bahwa kesalahannya Dionysius adalah suatu kesalahan yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Anda bisa bayangkan, orang Yahudi itu memiliki satu ilmu gematria, bahwa angka 40 adalah angka generasi. Ya. Nah, kalau misalnya Yesus itu wafat tahun 30 Masehi, apa yang terjadi? Satu generasi kemudian. 40 tahun kemudian. Kalau Anda mengetahui itu, Anda akan bergetar hatimu. Karena waktu Yesus disalib, orang-orang Yahudi itu berkata apa? Biarkan darahnya ditumpahkan atas kami dan keturunan kami. Jadi bicara apa ini? Bicara generasi. Nah, kalau bicara generasi, bicara tentang angka 40. Nah, Yesus wafat 30 Masehi. 40 tahun kemudian, 70 Masehi, terdapat suatu bencana besar, huru hara yang besar yang tidak dapat dilupakan oleh semua orang Yahudi, yaitu apa? Runtuhnya Bait Allah. Kenapa Tuhan berkehendak Bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi? Karena Yesus yang sudah mengenapi segala korban anak domba di Bait Allah 40 tahun yang lalu, satu generasi. Sudah selesai. Tetelestai. Nislam. Sehingga tidak dibutuhkan lagi Bait Allah itu, bukan? Nah, Anda lihat di sini bahwa Allah itu terus-menerus bermanuver sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dionysius salah, ternyata kesalahan itu memiliki suatu kesalahan yang sangat manis. Allah itu Allah yang update. Allah itu tidak dapat dibungkus atau dipatenkan dalam museum. Dia selalu menyapamu dalam proses imanmu. Nah, ini ada dalam khotbahnya Pak Erastus Sabdono minggu yang kemarin. Dan saya sangat tergugah untuk mengabarkan ini juga kepada Anda. Bahwa Allah itu terus bermanuver. Dan jangan terlalu dismissing atau mental block terhadap suatu novelty. Kita harus dapat menerima, kalaupun novelty itu kita anggap sesuatu yang teori yang salah, ya, Anda dapat menimbangnya pelan-pelan. Nggak usah buru-buru bilang ini sesat. Nggak usah buru-buru bilang ini salah. Pahami dulu, lihat dulu, pertimbangkan dulu. Sampai ada kata sesat itu muncul. Kalau ini memang benar-benar setelah Anda pertimbangkan, setelah Anda renungi dengan benar. Ya, jangan, maksud saya, jangan gampang-gampang itu kata sesat itu muncul. Ya. Sebagai mahasiswa teologi yang sudah pasca sarjana, ya, Anda sudah harus berpikir secara advance. Bahkan untuk menerima segala macam perbedaan-perbedaan. Nah,
kita itu perlu ada kecurigaan ideologis atau the art of argument. Nah, kalau saya bilang mengenai kecurigaan ideologis ini, banyak sekali. Bahkan termasuk kalau kita mempelajari kenapa adanya state of limbo misalnya. Nah, ini tentu saja pembicaraan yang sangat advance. Saya nggak akan bisa membawakan ini semua dalam waktu yang terbatas di kelas ini, tapi mungkin suatu saat kita akan bisa mempelajari bersama-sama tentang kecurigaan ideologis. Nah, pada tradisi hermeneutik ada kelompok yang tertutup akan reproduksi teks-teks tradisi. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang terbuka pada kebaruan atau novelty tadi terhadap pendalaman Alkitab. Dan bahkan masih ada kelompok-kelompok yang sering menyesat-nyesatkan orang lain, ya, yang merasa diri benar. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang siap akan kreativitas kebaruan, ya, atau novelty. Ada kelompok yang memiliki sikap kecurigaan ideologis. Kenapa? Nggak apa-apa orang punya kecurigaan ideologis. Sehingga Anda terus menggali, benar nggak sih doktrin ini? Benar nggak sih doktrin ini? Anda harus tetap ingat, Allah itu Allah yang update. Ya, teknologi kita juga update. Nah, Allahnya itu juga tentu saja update. Allah memang sama hari ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah kita adalah Allah yang sama. Sama dalam artian apanya? Sama dalam hakikatnya, sama dalam kekuasaannya. Tetapi yang berkembang itu apa sih? Yang berkembang adalah perjalanan hidup manusia, teknologi manusia, cara berpikir manusia. Sehingga dengan apa yang kita pahami sekarang, Tuhan akan memberikan satu update sesuai pada zamannya. Ya. Nah, ini saya ajak Anda untuk semuanya berpikir tentang untuk bisa menerima suatu kebaruan atau novelty. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan. Tadi di awal pembicaraan sebelum maksudnya udah pertengahan ya. Tadi Ibu sempat katakan bahwa kesalahan kekristenan itu ketika mempedomankan para reformat paling utama. Padahal semua itu dasarnya dari dari orang yang Yahudi itu sendiri. Itu yang pertama. Saya nggak bilang begitu. Mungkin Bapak ini apa? Saya menempatkan seperti cake yang kita pelajari itu potongannya gitu loh. Maksud saya jangan menutup diri pada Yudaismenya. Tetapi Yudaisme ini hendaknya menjadi suatu bagian yang integral. Saya tidak menyalahkan orang reformasi loh. Saya berterima kasih dengan adanya reformasi. Sehingga ada suatu koreksi dari orang-orang kepada orang-orang sebelumnya gitu kan. Nah itu kan novelty zaman itu. Martin Luther itu melakukan novelty. Itu maksud saya Pak. Jadi saya nggak menyalahkan reformasi. Mohon tidak salah paham ya. Ada pertanyaan lanjutnya? Sedikit lagi Bu, berarti novelty itu kira-kira sama dengan moto reformasi ya Bu ya? Ecclesia reformasi, semper reformanda itu Bu? Ya, untuk reform to reform ya, untuk mengkoreksi juga bisa. Nah, maksud saya bukannya kita harus bernovelty. Maksudnya, kalau ada suatu pemahaman baru, kita juga bisa menerima apa sih itu, gitu kan? Nah, apa yang dipakukan oleh Luther itu kan suatu koreksi. Itu novelty. Dan kita menikmatinya hari ini. Sehingga ya, baik, Bu. Ya, itu maksud saya, Pak ya. Jadi saya bukannya mengoreksi yang dulu reformasi salah terus harus ke Yudaisme, bukan ya. Mohon tidak salah paham. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu sebentar, Bu. Oh, silakan. Ibu sejauh mana tulisan-tulisan tradisi Yahudi itu menjadi dasar atau melengkapi hermeneutik terhadap sebuah kanonisasi? Apakah itu juga
ada orang istilahnya berkata itu di belakang teks. Ya. Di balik teks itu, di belakang teks, itu bukan menjadi dasar untuk membangun sebuah hermeneutik yang kuat, yang alkitabiah, yang biblikal. Nah, saya senang apa yang Ibu sampaikan, tapi bisa Ibu sampaikan sejauh mana tradisi Talmud dan sebagainya itu untuk referensi wawasan, oke, tapi sejauh mana menjadikan Alkitab menjadi sebuah dasar terhadap sebuah hermeneutik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, Bapak. Nah, inilah yang akan segera saya berikan secuplik contoh-contohnya. Misalnya yang sedang ada di hadapan kita ini, ya. Ezo hi mechaloket shehi leshem shamayim. Zo mekaleket hilel veshamai. Vesheina leshem shamayim. Zo mekaleket kora vekol adato. Which argument for the sake of heaven? The argument between Hillel and Shammai, which is an argument not for the sake of heaven. The argument of Korah and his company. Nah, jadi kalau ada argumentasi, mana sih argumentasi yang sehat? Nah, ini dari tradisinya orang Yahudi. Argumentasi yang sehat adalah argumentasi antara Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, ini kan dua Beit Midras pada zaman Yesus yang bersaing. Nah, Yesus itu kemungkinan dari Beit Hillel. Nah, kenapa kok banyak penafsir melihat bahwa Yesus itu kemungkinan dari Beit Hillel? Nah, itu dari beberapa banyak frasa-frasa dari Yesus Kristus dan sentilan-sentilan dalam pengajarannya itu lebih ke Beit Hillel yang lebih moderat. Tapi nggak selamanya Yesus itu setuju dengan apa yang ada di Beit Hillel. Ada satu saat Yesus itu lebih setuju dengan Beit Shammai yang lebih keras. Contohnya apa? Beit Hillel itu menafsirkan tentang perceraian, tentang Sefer Keritut yang diproduksi pada zaman Musa. Nah, seorang laki-laki bisa dengan alasan apa saja itu menceraikan istrinya. Asal nanti dia kasih itu surat cerai, Sefer Keritut. Nah, tetapi kalau Beit Shammai bilang, tidak boleh ada perceraian kecuali karena jinah. Nah, itu ajaran dari Beit Shammai. Nah, dua-duanya ini berargumentasi. Tapi argumentasinya itu sehat. Nah, di sini Yesus, nah seperti kita. Rabi A bilang A, Rabi B bilang B. Kita menimbang mana yang baik. Nah, di sini Yesus memberikan yang baik itu yang dipegang oleh Beit Shammai yang mengatakan tidak boleh ada perceraian kecuali karena zina. Nah, pengajaran tidak boleh ada perceraian kecuali karena zina kalau berlaku pada zaman Yesus, mungkin nggak dilakukan? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin kan? Orang berzina itu apa hukumannya? Nggak mungkin. Ya, sebelum bercerai sudah mati dilempari batu. Iya, sebelum bercerai sudah dilemparin batu. Dan Beit Shammai mengatakan ketidakmungkinan perceraian itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita dan dikuatkan oleh pilihan dari Yesus Kristus ini bahwa kalau menikah itu till death do us part. Wow. Tidak mungkin bercerai kecuali karena zina. Mantap enggak? Kan ini mantap. Ini adalah argument for the sake of heaven. Kalau arguments not for the sake of heaven, itu adalah ketika Bani Korah itu ingin mengkup kekuasaannya atau dominasi Musa kepada bangsa Israel. Nah, sehingga Korah itu ditelan oleh bumi. Nah, kata Korah itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan karun. Karena Korah yang melawan Musa, kemudian dia rumah-rumahnya itu ditelan oleh bumi. Nah, sehingga Anda ini bisa ring the bell kenapa ada harta karun. Korah itu karun.
Kalau ada harta karun artinya apa? Korah. Harta yang terkubur di bumi gara-gara Korah. Nah, ya kan gitu. Jadi penggalian-penggalian arkeologis yang mencari harta karun, nah itu ternyata kata karun itu dasarnya dari Alkitab kita. Cantik bukan? Nah, ini ya, ini adalah salah satu dari rekaman dari kitab tradisi Yahudi yang baik. Nah, kalau saya memperkenalkan, saya pasti akan memperkenalkan yang baik. Tapi saya juga akan memberikan satu memperkenalkan yang buruk sebagai contoh ekstrim yang nggak usah diikuti. Nah, itulah cara orang Yahudi. Mereka mencatat apa saja dari pengajaran-pengajaran para rabi Yahudi dalam perdebatan mereka. Si A bilang begini, yang sampai yang nyeleneh pun tetap ditulis. Jadi Mishnah Pirkei Avot itu menulis Aselecha Raf, Aselecha Haver. Dapatkan guru yang cocok bagi dirimu. Nah, Anda kan bergereja di mana? Anda cocok dengan Bapak Gembala ini, ya sudah, Anda digembalakan di situ. Nah, bukan itu saja. Aselecha Haver. Dapatkan bagi dirimu seorang kawan. Nah, seperti tadi, O hafruta, O mituta. Berteman atau mati. Ya. Jadi karena ada teman yang baik itu apa sih? Kalau temanmu itu selalu bicara setuju kepadamu, berarti dia bukan teman yang baik. Teman yang baik itu dia harus satu saat itu dia harus mengoreksi. Itu adalah teman yang baik. Itulah pentingnya teman bagi kita untuk mengoreksi kita. Kenapa kita harus dikoreksi? Karena teman itu adalah orang yang equal dengan kita. Kalau koreksi antar teman, itu kan enak ngomongnya. Lu salah deh. Coba timbangin ini. Kan enak kalau ngomong gitu. Daripada vonis dari seorang yang lebih tinggi kepada kita. Goblok lu. Sesat lu. Kan lebih baik, kayaknya lu salah deh. Coba lu baca yang ini. Apa yang kamu sampaikan tadi itu salah. Nah, ini kan pembicaraan teman. Nah, itulah sebabnya berteman atau mati. O hafruta, o mituta. Nah, itulah yang terjadi pada Beit Hillel dan Beit Shammai. Mereka berbeda pandangan tapi tetap berdiri di masing-masing dan tidak sampai menyesat-nyesatkan mereka. Nah, argumen antara Hillel dan Shammai dalam debat mereka, salah satu dari mereka itu dapat membuat keputusan yang lain. Dan kemudian yang lain boleh membantahnya. Nah, untuk suatu keinginan menemukan kebenaran. Bukan sekedar bantah-bantahan, pinter-pinteran. Gua doktor, lu masih S1. Gua sekarang udah S2 loh. Kita kan sekarang udah di pasca sarjana. Udah gaya dikit dong. Nah, kalau sudah ada kesombongan intelektual semacam itu, akan gampang bagi kita untuk menyalah-nyalahkan orang. Nah, itulah pentingnya O hafruta, O mituta. Kita harus dikoreksi oleh rekan sejawat kita. Rekan yang equal dengan kita. Rekan yang satu kelompok dengan kita. Nah, itu akan membuat kita lebih pinter deh. Nah, ini ada seorang motivator. Dia juga seorang businessman, seorang investor, seorang pengajar mengatakan demikian. Semua orang yang benar-benar berusaha untuk belajar, nggak peduli dia itu ateis atau beriman, ilmuwan atau paranormal. Mereka dapat bersatu bukan untuk memiliki iman yang sama. Tetapi tetap pada keyakinan mereka masing-masing. Ciri khasnya itu apa? Rasa hormat. Nah, kita sudah di S2 nih. Bisa sombong secara intelektual. Nah, yang penting itu apa? Harus dijaga oleh kita. Rasa hormat. Dan kemauan yang telah menjadi kebiasaan kita untuk menghormati argumen yang berbeda dalam keiningan. Oke, aku berbeda dengan kamu. Tapi aku nggak perlu nyesat-nyesatin kamu.
Aku berbeda sama kamu. Ya udah aku simpen di hati. Aku milih yang ini. Ini lebih cocok sama aku. Ya. Ketulusan semacam ini, ya, tangan Tuhan itu bisa menjadi tangan kita. Jika kita menjangkau pengetahuan dengan kasih, dan apabila kita mengatakan kebenaran, maka suara Tuhan itu ada dalam suaramu. Nah, ini tadi pertanyaan Bapak ya. Tadi kan yang baik-baik nih. Saya kutip yang baik-baik apa yang di Talmud. Nah, di Talmud ada juga yang jelek-jelek. Yang maki-maki Yesus juga ada. Nah, ini misalnya yang nyeleneh ini nyeleneh banget. Dan nggak semua orang Yahudi itu juga setuju. Tapi toh itu tetap ada dan tidak dihapus. Misalnya Yevamot 63a ayat 5. Ini mengajarkan bahwa Adam itu interkos dengan semua binatang sebelum Hawa dijadikan. Jadi sebelum Hawa dijadikan, ada rabi yang mengatakan bahwa Adam itu interkos dengan semua binatang di Taman Eden. Kalau kita diperhadapkan dengan tulisan kayak gini, Talmud sesat, ngawur aja masa ginian ditulis di suatu kitab. Bukan. Inilah yang namanya Shivim Panim Latora. Pendapat yang nyeleneh tetap ditulis. Atau dalam kitab Zohar. Adam itu interkos dengan female spirit sampai 130 tahun. Sampai Naamah itu datang. Nah ini kan aneh-aneh semua ini. Tapi ini tetap ada gitu loh. Kalau Anda nggak ambil ini, Anda menganggap ini lucu, ya jangan ambil. Anda menganggap ini nyeleneh, jangan ambil. Nah, yang saya kemukakan kepada Anda, ini adalah spirit argument for the sake of heaven. Anda memilih mana yang baik. Ada buku yang bagus, buku terakhir dari Rabbi Jonathan Sacks, yaitu Morality. The Art of Argument itu juga membangun suatu morality yang bisa menerima pandangan yang berbeda dengan sikap yang hormat. Ini buku ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau dibaca orang-orang Kristen yang hari ini pada doyan debat. Nah, bacalah buku ini supaya Anda lebih bermoral dikit kalau berdebat gitu. Jangan jadi bahan ketawaan orang Muslim. Tuh lihat, orang Kristen aja nggak paham Tuhannya. Tuh berdebat gitu, oneness dan trinitas gitu. Nah, itu jadi bahan ketawaan bagi orang-orang Muslim. Nah, kenapa? Mereka tidak memahami satu art of argument for the sake of heaven. For the sake apa? Untuk demi kepentingan apa? Demi kepentingan kebanggaannya sendiri. Demi kepentingan kesombongan intelektualnya sendiri. Tidak ada morality di situ. Ya. Moralitas kita itu dibangun dari Amsal 27 ayat 17. Barsel bevarsel, yahat fiish yahat beni rehu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Judaism itu unusual. Jadi agamanya itu atau kepercayaannya itu dibangun dari argumen. Bagaimana Abraham itu berargumen dengan Tuhan. Ada loh. Abraham itu berdebat keras dengan Tuhan sampai dia bilang, Halilaleha. Amit-amit Tuhan, jangan kau lakukan ini. Tapi sayangnya, perkataan Abraham yang halilaleha ini diterjemahkan dengan sangat sopan di Alkitab terjemahan. Kalau ada waktu, mungkin kita akan buka kelas khusus ya. Tentang kelancangan dari Abraham ini yang pernah lancang juga kepada Tuhan. Termasuk Musa pun juga pernah lancang kepada Tuhan. Ketika Tuhan udah hopeless sama orang-orang Israel, ya udah aku suruh malaikatku aja. Aku nggak mau menyertai kamu lagi. Musa itu berargumentasi dengan
dengan Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menyertai, aku tidak akan mau berangkat, gitu kan. Ada argumentasi. Demikian juga dengan Yeremia. Demikian juga dengan Ayub, Yunus. Itu mereka semua berargumentasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan nggak marah loh. Nah ya, berargumentasi tapi Tuhan nggak marah. Nah inilah semangat dari Hafruta tadi dan juga Gemara. Yang dimana bahkan penafsiran-penafsiran yang nyeleneh itu tetap ditulis dalam kitab tradisi mereka. Demikian Bapak. Bisa menjawab pertanyaan tadi? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Kita masuk ke pengajaran dari Bapak Gereja. Dari Thomas Aquinas. Menuliskan begini. Intellectus quaerens fidem. Akal meneliti isi iman. Jadi narasi, teks itu dibaca dengan akal. Yang dimana iman itu juga melibatkan akal. Akal budi. Nah, jadi bukannya telan mentah. Tuhan itu nggak anarki, dikte orang harus begini, tetapi melibatkan akal budi dari manusia. Dan ini pun ada dalam pengajaran dari bapak-bapak gereja. Jadi kita dapat menyatukan apa yang baik pada bapak-bapak gereja. Apa yang baik dari tokoh-tokoh reformasi. Dan apa yang baik dari ibunya kekristenan itu, yaitu apa? Yudaisme. Bahkan Rabi Shaul, Rasul Paulus, itu menuliskan dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Intellectus quaerens fidem. Akal meneliti isi iman. Nah, itulah satu semangat yang perlu untuk dipegang oleh semua mahasiswa teologi, terutama yang sudah pinter-pinter ini kan. Ini semua Anda ini pinter-pinter, udah pasca sarjana, ya. Dan janganlah pemahaman itu menjadi satu kesombongan intelektual. Kalau Anda terus belajar, Anda akan semakin yakin. Anda akan semakin yakin bahwa ternyata banyak juga yang aku belum tahu. Terus Anda belajar lagi. Ini aku belum tahu. Anda buka buku yang lain lagi. Ini juga aku belum tahu. Jadi belajar, terus belajar membuat Anda ternyata apa yang aku pelajari ternyata belum cukup. Harus belajar terus. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bu Rita, berarti contoh tadi mengenai yang argumen Abraham, Musa, Yunus, itu semua berargumen, Yeremia, termasuk Gideon itu berargumen juga, Bu ya? Iya dong, berargumen dengan Tuhan. Argumentasi loh. Anda masih ingat nggak? Marilah kita berperkara. Yang ngomong itu siapa? Tuhan kan? Artinya apa? Mari kita saling koreksi. Mantap nggak Tuhan kita? Tuhan itu bisa diajak berdebat. Tuhan nggak langsung ngomong salah lu, goblok lu, sesat lu, nggak begitu dia. Ya, satu saat kita akan buka khusus mengenai the art of argument, bagaimana Yudaisme itu dibangun dari the art of argument. Karena nenek moyang mereka itu tukang ngeyel. Tuhan aja dieyelin. Ya. Tapi nggak sampai Tuhan itu menghukum Musa, menghukum Abraham gara-gara eyelannya. Dan seperti Tuhan itu seperti bapak yang melihat anak kecilnya yang mokong. Nah, kan dia akan berkata dengan baik-baik. Sampai pada akhirnya Abraham itu menemukan suatu titik yang dimana dia itu tidak dapat lagi membantah Tuhan.
ketika dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Itu dia sudah pada titik yang sudah tidak dapat lagi membantah Tuhan. Karena sebelumnya dia pernah membantah Tuhan. Dan perkataannya itu keras, nggak sopan perkataannya itu. Tapi sayangnya karena ini kita membacanya Alkitab bahasa yang sudah diterjemahkan, kita tidak mendapatkan bobot kelancangan dari si Abraham ini. Demikian, Pak. Bu Rita, Ya, mau tanya. silakan. Mengenai isu yang ada di dalam kitab Kolose, ada 2 isu paling tidak. Di dalam pasal 2 mengenai tentang Yudaisme dan juga Gnostik. Apa yang bisa Ibu jelaskan bagaimana bahwa di dalam Yudaisme di kitab Kolose akhirnya dikoreksi kembali oleh Paulus. Bagaimana kita dapatkan literatur mengenai isu Yudaisme di kitab Kolose. Terima kasih. Kalau apa yang diperhadapkan pada isu-isu yang terjadi pada zamannya Rasul Paulus kan tidak menulis detail tentang apa yang diperdebatkannya. Tetapi Rasul Paulus itu menulis satu hasil dari perdebatannya tentang Gnostisisme. Dan Gnostisisme itu mungkin bukan melulu tentang Gnostisisme yang ada di Yudaisme, mungkin juga yang ada di pemahaman Yunani, Helenistik, itu juga bisa. Karena orang-orang Yahudi Helenistik pun mereka kumpulnya juga di sinagog, berdebat dengan para rabi. Di situ juga. Itu juga bisa, karena kita nggak bisa menentukan sebenarnya apa yang diperdebatkan, apakah itu Gnostisismenya Yahudi Rabinik ataukah Gnostisismenya Helenistik. Nah, kalau Gnostisismenya Yudaisme itu yang kemudian dikenal dengan istilah Kabbalah. Kabbalah itu baik. Termasuk eksegesis Pardes itu Kabbalah. Kalau saya memperkenalkan kepada Anda eksegesis Pardes, Peshat, Remes, Deras, dan Sot itu kan Kabbalah. Saya memperkenalkan Kabbalah yang sehat. Tapi ada juga Kabbalah yang menjadi anomali dari Yudaisme itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya sentil sedikit, bahwa dalam Kabbalah itu ada Merkava Mysticism, yang dimana ada pemahaman tentang Metatron. Nah, Metatron ini kan bahasa Yunani yang kemudian diserap kepada di dalam bahasa Ibrani. Nah, berarti ada orang Ibrani yang menyerap istilah-istilah dari Yunani dan kemudian menjadi suatu pemahaman tersendiri terhadap mistisisme. Hari ini saya hanya bisa menjawabnya secara umum saja, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagus kalau Ibu bisa kami minta referensi, bagus, Bu. Ya, mungkin kapan-kapan ya. Karena apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebenarnya sangat-sangat menarik. Cantik sekali. Karena kadang-kadang Rasul Paulus itu menulis seperti dia berdebat dengan orang lain. Diatribe. Seperti dia sedang berdebat. Misalnya gini. Sekali-kali tidak. Dia kan nulis begitu. Nah, seolah-olah di depannya itu ada orang yang lagi debatin dia gitu kan. Nah, itu dia nulis sekali-kali tidak. Nah, kata sekali-kali tidak itu adalah satu frasa dari para rabi yang sebenarnya itu awalnya itu berasal dari Abraham. Yang dimana waktu itu dia gunakan kata halillah itu untuk membantah Tuhan. Nah, kata halillah itu kemudian juga menjadi ada hubungannya dengan kata hilul. Apa itu hilul? Penistaan. Kalau ada Hilul Hashem, penistaan sang nama. Jadi kata halillah itu seperti apa ya? Bahasa Inggrisnya itu audacity, kelancangan gitu. Nah, kalau si Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak halillah. Nah, itu artinya dia lagi ngatain teman diskusinya itu lancang sekali kamu. Enggak begitu. Maksudku itu begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah sari dari apa yang sudah dia perdebatkan di sinagog pada setiap hari Sabat ketika dia bertemu dengan kolega-kolega para rabi sejamannya. Nah, itu juga menarik sekali. Nah, kalau orang Yahudi itu punya kitab Midrash. Nah, Midrash itu kan penjabaran dari kitab Torah Perjanjian Lama.
orang Kristen itu juga punya midras. Midrasnya di mana? Midrasnya itu di tulisannya Rasul Paulus. Karena kalau Anda membaca itu, ternyata Rasul Paulus itu pada setiap kata-katanya itu nggak ada yang ngarang-ngarang sendiri. Karena sebelum dia itu mengajukan tesisnya atau mengajukan idenya kepada teman-teman serkan para rabi itu, dia sudah ditanya, pesyatnya di mana? Kamu ngomong sembarangan, pesyatnya di mana? Mana dasar ayatnya? Dia sudah ditanya begitu. Jadi apapun yang ditulis oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru, itu kalau Anda runut kembali ke Perjanjian Lama, itu selalu ada dasarnya. Dan itu luar biasa sekali. Demikian, Pak. Ya. Nah, tadi itu masih introduksi. Udah 1 jam lebih, cuman intro saja. Baru sekarang kita masuk pada pelajaran khusus mengenai telaah akar kata. Bisa tanya dulu, Bu? Oh, silakan. Ya, ini Bu, walaupun misalnya orang Yahudi dibiasakan untuk berdebat ataupun memberikan kesempatan orang untuk berbeda pendapat, tapi apakah mereka punya memang landasan khusus dan itu tidak bisa dilanggar? Saya kasih contoh misalnya ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia lebih duluan dari Abraham, langsung orang Yahudi ngamuk gitu. Ya. Berarti memang ada hal tertentu yang memang itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ini juga mungkin mirip dengan para rasul. Ketika ada hal-hal yang seperti Rasul Paulus bilang, kalaupun ada malaikat yang memberitakan Injil yang lain selain yang diberitakan oleh saya, ya terkutuklah dia. Jadi ada standar, paradigma yang memang tidak bisa dilanggar. Ya. Apakah walaupun tadi 70 wajah dari tafsiran dari Torah itu, tapi apakah yang ada landasan yang tidak bisa dilanggar? Itu bisa jelasin. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, Pak. Jadi mereka bebas berdebat, tetapi tentu saja ada basic. Basicnya apa? Basicnya adalah Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Dengar Israel, taatilah Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kenapa Yesus waktu itu hendak dirajam batu? Nah, kalau kita mengatakan, kalau kita membaca Alkitab terjemahan, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, kalau ini dibaca dalam bahasa Indonesia, biasa, aku ada. Tetapi kalau Anda membaca dalam bahasa asli Yunani, sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus bilang apa bahasa Yunaninya? Ego eimi. Nah, kata ego eimi itu adalah kata dalam Septuaginta yang dipakai untuk menerjemahkan sabda dari Yud-He-Vav-He, sabda dari Hashem, yaitu apa? Ani-hu. Nah, ego eimi hoon. Di mana dasarnya itu? Ego eimi hoon. Itu ada di Keluaran yang di mana itu adalah terjemahan dari ehye, asher ehye. Nah, Yesus kan dengan PD-nya ngomong, sebelum Abraham ada, ego eimi. Itu bahasa Yunani. Kalau itu didengar dalam bahasa Ibrani, sebelum Abraham ada, anihu. Nah, mereka ingat, anihu ini adalah satu kata-kata yang khusus dipakai oleh Hashem di Perjanjian Lama. Terus mereka langsung ngambil batu. Siapa lu? Umurmu aja baru 30 tahun lebih. Belum sampai 40 tahun umurmu. Kamu mengatakan kamu anihu sebelum Abraham ada. Anihu. Berarti apa di situ? Yesus menyatakan dia adalah anihu. Ani Hashem. Aku Hashem. Oh, dia ngaku Tuhan nih. Kebangetan nih. Nah, itulah kenapa Yesus mau dirajam batu. Tetapi saat itu belum saatnya. Belum saatnya Yesus melengkapi misinya. Maka Yesus nggak mati di situ.
Karena Yesus masih meneruskan pengajaran-pengajaran. Sampai nanti pada akhirnya di kayu salib. Di kayu salib pun, apa yang menyebabkan Yesus itu disalib? Bukan kesalahannya. Tetapi apa? Dari penggiringan si Kayafas. Orang-orang Yahudi mau cari apa saja untuk dapat membuat Yesus itu dihukum mati. Tapi nggak nemu salahnya. Akhirnya apa? Digiring ke suatu kesalahan apa? Kesalahan Hilul Hashem. Penistaan sang nama. Seperti yang dia ungkapkan tadi, sebelum Abraham ada Anihu, ego eimi. Ya. Ketika di sidangnya Kayafas nggak nemu kesalahannya. Tapi dia harus dihukum mati. Caranya apa? Caranya dia harus digiring untuk apa? Untuk Hilul Hashem. Untuk penistaan sang nama. Dia menggiring pertanyaan seperti ini. Apakah engkau putra dari yang terpuji? Jawaban Yesus apa? Ego eimi. Anihu. Nah, dia sudah ngaku bahwa dia adalah Tuhan. Maka langsung serentak orang-orang Yahudi itu mengatakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Bahkan Kayafas ngapain dia? Dia merobek jubahnya. Jadi inilah pentingnya. Orang Kristen itu harus belajar bahasa asli. Karena kalau Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia, jadi ringan. Sebelum Abraham ada, aku ada. Lah, gitu aja kok mau dirajam batu? Ternyata tidak. Yesus mengungkapkan suatu ungkapan sabda yang pada perjanjian lama itu dikenakan hanya kepada Hashem. Luar biasa. Ya. Jadi nggak ada ruginya deh. Kalau Anda punya waktu itu untuk belajar bahasa Yunani, untuk belajar bahasa Ibrani, Anda akan lebih kaya. Ya. Demikian Pak Samuel. Terima kasih. Bagus, terima kasih Bu. Setuju. Terima kasih. Lanjut ya. Masih hidup? Masih bernafas? Masih Bu. Masih Bu, masih. Masih Bu. Ada pertanyaan? Pertanyaan sih Bu. Oke, silakan. Saya kasih waktu sebelum saya meneruskan. Bu Rita, saya merasa bahwa Ibu mesti buat kuliah khusus hermeneutika untuk PL. Begitu. Ya Bu. Boleh untuk melengkapi hermeneutik dari teks yang sudah ada. Karena Ibu punya basic di PL, pasti saya percaya akan menolong banyak. Apakah ada satu hal yang unik dalam hermeneutik khusus untuk PL yang ditulis oleh Ibu Rita Wahyu? Atau perlu ada buku yang perlu dilansing? Terima kasih, Bu. Terima kasih, terima kasih. Ini komplimen, bukan pertanyaan. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Ya, memang Alkitab itu kalau digali dengan wawasan Ibrani sangat cantik. Dan ini bukan untuk kontradiksi terhadap pemahaman yang sudah Anda peroleh dari hermeneutika dari para teolog barat. Tapi saya harap ini menjadi satu untuk memperlengkapi. Bayangkan pemahaman seperti ini adalah seperti potongan dari kue itu tadi. Yang memperlengkapi potongan-potongan yang lain. Dosen yang lain bicara tentang hermeneutika secara sistematika teologi barat. Terus kemudian Anda belajar sejarah, kemudian Anda belajar yang lain. Macam-macam kan? Nah, itu menjadi satu kue yang besar gitu. Ini menjadi potongannya dan memperlengkapi. Dan saya harap Anda semua tertarik gitu. Menggugah Anda untuk tertarik untuk menambahi wawasan dalam wawasan Ibrani ini. Ya, bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk bagaimana memahami Allah kita yang sangat luar biasa itu. Yang dimana kebaikannya itu ditulis oleh para rabi dan para rasul yang keseluruhannya itu memiliki background Semitik. Budaya Semitik. Ini memang belajar antropologi budaya.
tapi suatu budaya yang menjadi perlengkapan bagi kita untuk mempelajari teologi. Karena teologi itu begini, Bapak. Misalnya Trinitas, ya, Trinitas. Trinitas itu kan doktrin. Trinitas itu merumuskan Allah itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, satu hakikat, tidak terpisah. Nah, kalau bagi saya, doktrin itu seperti buku menu. Oh, Trinitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah esa. Berbeda tapi tak terpisahkan. Betul sekali. Menu tulisnya begitu. Tapi apakah Anda dapat makan menu? Misalnya nih, ya, nasi campur dengan keripik tempe, dengan ayam goreng, terus dikasih sayur lodeh. Nah, namanya juga nasi campur. Nah, ada ini ya kan, ada perinciannya kan, betul itu. Tapi apakah menu itu bisa kamu makan? Enggak bisa kita makan. Doktrin bisa menjabarkan Tuhan secara tepat. Tapi apakah itu bisa kita makan? Enggak bisa kita makan. Bagaimana kita mengecap kebaikan Tuhan? Yaitu dengan mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Nah, mengenal Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan apa? Membaca kitab suci. Nah, doktrin ciptaan dari teolog-teolog itu menu. Nah, ilmu-ilmu yang Anda dapatkan di sekolah teologi itu menu. Tapi tidak dapat Anda telan. Kalau Anda mau telan, Anda harus hidup bersama Tuhan. Mengecap kebaikannya. Ta'amu ur'u kitov Adonai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya itu Tuhan. Nah, ketika dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiklah itu Tuhan. Nah, kalau kita lihat menu, ya, lihatlah. Apakah bisa dikecap? Enggak. Menu itu bukan formula dari Tuhan. Menu itu formula manusia. Manusia menuliskan dalil-dalil. Tapi kalau Alkitab nulisnya apa? Kecap dulu, baru lihat. Kalau Anda lihat menu, lihat dulu. Ngecapnya nggak tahu kapan, masaknya nggak tahu kapan. Begitu bukan? Jadi itulah pemahaman kita terhadap Alkitab. Nah, saya mencoba untuk membawa Anda mencintai firman Tuhan yang kemudian Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan yang saya berikan di sini mungkin masih berupa menu buat Anda. Anda belum mengecapnya. Nah, nanti kalau Anda mengecapnya, itu melalui perenungan pribadi. Dan itu nggak ada formulanya. Macam-macam, tergantung situasi dan kondisi masing-masing orang. Demikian, Bapak. Bisa diterima atau ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Makin jelas Bu, makin mantap Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ada yang bertanya silakan atau masih ini? Buka aja Bu buat overwhelmed. Gitu. Enggak Bu. Udah mempersiapkan diri Bu. Ada pertanyaan atau ada kesan atau ada keinginan atau ada apa saja? Kita bebas saja. Ya. Learning malam, in pair, ya. Ya, malam Bu. Malam. Nah, saya mau tanya Bu, itu bukankah dulu Trinitas itu kan memang dari bapak-bapak gereja, tapi pada akhirnya bukankah mereka sendiri juga kayak menyesali atau justru malah mengingkari dengan apa yang sudah pernah mereka buat ya? Oke. Karena kan setahu saya memang Trinitas itu juga nggak disebutkan di Alkitab. Tritunggal juga nggak pernah dibahas di Alkitab. Itu kan dari ide atau pokok-pokok pikiran dari bapak-bapak gereja doang kan itu sebenarnya. Ya. Gimana Bu? Oke. Ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap.
Saya bisa dihujat kalau saya jawab ini nggak tepat, gitu kan? Iya. Jadi saya mau play safe aja deh. Sorry Bu, enggak. Saya enggak maksud gitu Bu. Cuma kan ya memang susah ya, karena kan memang itu juga penting ya untuk kita pahami ya. Oke. Betul ya Bu ya. Ya. Kita harus melihat kenapa waktu itu Bapak Gereja Tertullianus itu menciptakan rumusan una substantia tres personae. Satu hakikat, tiga pribadi. Ya, kenapa dia harus menciptakan itu? Kita harus melihat kepentingan doktrin ini pada masanya. Nah, itulah yang saya sebut bahwa Tuhan memakai Bapak Gereja itu pada masanya. Penting. Ini pada masanya itu penting. Kenapa? Karena waktu itu ada pemahaman dari seorang yang namanya Arius, yang kemudian itu dia itu mempertanyakan posisi dari Tuhan Yesus. Nah, karena posisi dari Yesus ini adalah titik krusial. Trinitas itu sebenarnya titik krusialnya itu ada di diri Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu bisa menerima Bapa itu adalah Allah. Dia bisa menerima Roh Kudus itu Allah. Dia tidak bisa menerima Yesus Kristus itu Allah. Nggak bisa. Ini beda ini, gitu kan? Nah, itu orang Yahudi. Bagaimana dengan Muslim? Muslim bisa menerima Bapa itu Allah. Kemudian dia ambigu. Siapa itu Roh Kudus? Jibril kah atau Roh Tuhan? Gitu kan? Ya. Kemudian Yesus, Allah. Ya jelas bukan, musyrik itu. Nah, jadi apa sih titik krusialnya? Yesus. Nah, itulah yang terjadi pada zamannya Tertullianus ketika Arius, kelompok Arius ini mempertanyakan Yesus itu setara dengan Bapa atau enggak sih? Atau dia itu cuman Metatron? Atau dia malaikat Michael, gitu kan? Mikael. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan adanya doktrin Trinitas. Penting saat itu dan kemudian menjadi satu rumusan yang baku pada Konsili Nikea 325. Anda bertanya, kan Trinitas nggak ada di Alkitab? Iya. Tapi Anda juga tahu bahwa kata monoteisme juga nggak ada di Alkitab. Apakah kita bukan penganut monoteisme? Kata tauhid juga nggak ada di Quran, gitu kan? Apakah Islam bukan tauhid? Nah, jadi kita jangan mengekang diri pada istilah-istilah. Doktrin itu diperlukan pada zamannya. Kenapa hari ini doktrin itu masih dipakai? Kenapa Trinitas masih dipakai? Karena kita juga menghadapi orang-orang yang masih mempertanyakan posisi dari Yesus Kristus. Tuhankah dia? Allahkah dia? Atau hanya sebatas Mesias? Mesias yang manusia? Atau hanya sebatas nabi? Bukankah teman Muslim menghormati Yesus, Isa Al-Masih sebagai Al-Masih, sebagai Mesias? Mereka sangat menghormati Isa sebagai Mesias, tetapi tidak menerima keilahiannya. Makanya bagi saya nggak mau lagi debat, nggak mau lagi diperhadapkan ikut oneness kah atau ikut Trinitas kah. Bagi saya, semua orang yang sudah mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia itu sudah menghayati Trinitas dalam penghayatannya masing-masing. Bagi saya sampai pada suatu titik, Trinitas itu state of mind. Apakah Yesus itu harus menuntut bahwa dia itu harus dituhankan? Coba kita kembali kepada Perjanjian Baru. Ketika Maria Magdalena itu ke kubur Yesus, dia mencari gurunya yang dia kasihi. Ketika kubur itu kosong, pikirannya dia itu apa? Guruku dicuri orang. Dia tidak percaya akan kebangkitan. Bahkan ketika dia ditemui oleh Yesus, dia berkata apa? Rabuni, guruku. Nah, saya tanya, apakah Maria Magdalena waktu itu sudah menyadari kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Sadar nggak dia?
Saya tanya. Belum. Bisa jadi belum loh. Bisa jadi belum loh. Belum. Maria Magdalena saat itu bisa jadi belum mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi. Dia belum sadar. Tapi apakah dengan ketidakmampuannya atau belum mencapai ke taraf itu, Tuhan Yesus harus marah-marah? Kok lu manggil gua Rabi? Yang bener aja, gua ini Tuhan. Begitu bukan Yesus? Nggak marah kan? Dia dipanggil Rabi. Dia menyambut Maria Magdalena. Dengan keterbatasannya waktu itu. Maka kalau kita menghadapi saudara-saudara kita yang kita anggap trinitasnya itu nggak benar, atau dia itu Yohanes itu sesat. Coba kita perhadapkan pada keadaan dari Maria Magdalena. Yang mungkin saat itu terhadap orang yang dia panggil Rabi itu, dia belum paham bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi apakah Yesus harus marah-marah? Karena ketidakmengertiannya bahwa Yesus itu bisa bangkit karena dia itu adalah Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah Allah yang penuh toleransi terhadap suatu pemahaman. Kalau pemahamanmu belum nyampe, marilah kita tuntun untuk mencapai ke pemahaman itu. Kalau orang itu belum paham tentang doktrin, yuk kita tuntun, jangan lu sesat-sesatin. Ada murtadin baru kenal Kristen, terus dia jabaran tentang trinitasnya itu seperti Yohanes langsung disesat-sesatin. Ya jangan gitu dong. Kan dia orang Kristen baru. Kalau dia itu Kristen baru, ajarin dong. Jangan lu sesat-sesatin. Terus yang Islam, lu balik aja. Kita mah baik. Kita nggak akan sesat-sesatin lu kalau lu jadi Muslim lagi. Sama Kristen disesat-sesatin gara-gara dia dianggap Yohanes. Si murtadin itu. Kan kita jadi ketawaan bagi orang-orang Muslim, bukan? Begitu bukan? Atau mungkin Anda punya pandangan, silakan. Kita free aja. Betul, seperti yang Bu Rita tadi bilang, memang kita harus menjelaskan. Dibanci-banciin kan, oh lu Kristen banci, nggak Trinitas, nggak Yohanes, berarti lu banci. Oh ya, silakan Bapak mau nambahkan. Saya mungkin kasih ini, ya saya ikuti video Ibu tentang monoteisme, bagaimana dengan Trinitas. Ada satu kesimpulan yang menurut saya luar biasa ya. Kalau sampai Paulus atau Yohanes ada saat Tertullianus, dia setuju dengan Tertullianus. Itu statement yang saya anggap luar biasa itu. Tapi saya mau tarik lagi, Bu. Kalaupun Musa ada saat Tertullianus, Musa pun pasti setuju dengan Tertullianus. Karena doktrin Tritunggal kan harus keseluruhan, seluruh Alkitab, ya, total Scriptura. Jadi doktrin Tritunggal itu tetap diambil dari seluruh Alkitab. Tapi saya punya pemahaman begini, Bu. Walaupun saya orang Trinitas, saya orang Tritunggal, tapi ingat bahwa masih ada sisi misteri yang saya tidak bisa mengerti dari Allah Tritunggal itu. Dan saya sudah on the track, tapi saya on the way juga. Jadi harus terus memahami tentang Allah Tritunggal itu. Dan kenapa saya tidak bisa bergandeng tangan dengan orang yang mungkin belum bisa memahami Tritunggal seperti saya mungkin. Ya, duduk bersama-sama terus ngobrol, diskusi lebih baik daripada saling ini ya menyalah-nyalahkan. Mungkin itu pandangan saya. Saya setuju, Pak Samuel. Baik, terakhir ada yang ngasih tambahan ide, silakan. Komentar. Halo Bu, ya Bu. Silakan. Kalau saya pribadi Bu, pada prinsipnya memang kita tidak bisa sepenuh-penuhnya mengerti tentang hakikat diri Allah itu Bu. Karena akal budi kita, rasio kita, nalar kita dan lainnya kan masih dipengaruhi oleh dosa asal itu Bu.
Ya. Jadi sekalipun memang kita sudah diperbaharui oleh karya Kristus, tapi untuk mengertinya sepenuh-penuhnya seperti tadi yang pertama itu memang tidak akan bisa karena ada misteri-misteri yang memang juga Allah sendiri juga memang menutup dan memang kita tidak bisa paksakan untuk mengerti semuanya itu seperti itu. Karena kalau kita sudah mengerti semuanya berarti dunia ini kiamat, Bu, selesai. Iya, betul. Itu menurut saya, Bu. Pendapat saya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya setuju, Bapak. Jadi ingat bahwa Allah itu Bapak kita. Dia seperti seorang bapak pada anaknya yang masih balita. Kalau si balita ini belum mengerti, apakah harus dipukul? Dia pasti akan memberikan satu tuntunan. Kalaupun dia belum mengerti, dia akan tetap menuntun sampai pada taraf si anak ini akan mengerti. Dan Tuhan itu nggak mau punya anak kecil terus. Kalau semakin dia dekat dengan bapaknya, dia akan tetap memperkenalkan, aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Itulah yang namanya proses iman. Kalau hari ini pemahaman saya salah, saya yakin Tuhan itu nggak marah-marah sama saya. Saya yakin dia maklum. Kalau saya mendekat, dia akan memperkenalkan dirinya dan menuntun saya di jalan yang benar, pemahaman yang benar tentang dirinya, pengenalan yang benar tentang dirinya. Saya setuju, Bapak. Terima kasih tambahannya. Baik, kita akan tutup dalam berikutnya, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu malam, Putri. Bu Rita. Terima kasih Pak Fedi. Pak. Terima Yang lain kasih Bu Rita. Kita akan tutup dalam doa ya.